Sekali lagi selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masih dalam suasana Paskah. Jadi berita-berita tentang kebangkitan Yesus Kristus masih akan terus dikumandangkan, setidaknya sampai seharusnya selama-lamanya, selama gereja masih di muka bumi ini. Karena justru itu menjadi inti berita gereja, yaitu Kristus yang bangkit. Tapi setidaknya dalam kalender gerejawi kita biasanya akan terus memberitakan berita-berita Paskah, berita-berita kebangkitan Yesus Kristus sampai Yesus naik ke sorga, lalu 10 hari kemudian hari ketuangan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya pernah berulang-ulang mengatakan begini: kalau Yesus Kristus tidak dibangkitkan, maka agama Kristen itu agama yang paling memalukan. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka agama Kristen itu agama yang paling memprihatinkan, paling memalukan, paling memprihatinkan, paling dapat sayang. Karena apa? Karena mendasarkan imannya, meletakkan imannya kepada pribadi yang mati, kepada pribadi yang ada dalam kubur. Tapi nyatanya Alkitab mengatakan Yesus itu bangkit. Percaya Yesus bangkit itu sulit memang, tapi tidak percaya Yesus bangkit itu jauh lebih sulit. Membuktikan Yesus bangkit itu sulit, tapi membuktikan Yesus tidak bangkit itu jauh lebih sulit. Karena itu baik sejarah yang dicatat oleh Alkitab maupun sejarah yang dicatat di luar Alkitab, sampai hari ini belum berhenti kontroversi tentang Yesus yang bangkit. Tapi kemudian hari Rasul Paulus di jemaat di Korintus mengatakan, memang percaya kepada Kristus yang mati, dikuburkan dan bangkit itu dianggap kebodohan oleh dunia, tapi itulah justru hikmat Allah. Orang-orang yang tidak percaya Yesus bangkit, dunia menganggap mereka lah orang berhikmat, dunia menganggap mereka lah orang-orang cerdas, dunia menganggap mereka lah orang-orang pintar, dunia menganggap mereka lah orang-orang yang berpengetahuan tinggi, dunia menganggap mereka orang-orang yang berlogika. Karena memang tidak mungkin ada kebangkitan dari orang mati. Tapi justru dari sudut pandang Allah, kata Rasul Paulus, inilah kebodohan terbesar. Kebodohan terbesar adalah tidak percaya kepada Kristus yang bangkit. Maka saya suka kata-kata dari pendeta Stephen Tong. Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan begini: orang yang percaya kubur Yesus berisi, hatinya kosong. Orang yang percaya kubur Yesus kosong, hatinya berisi. Kita ulang ini kali. Susah-susah gampang, baru bagus sekali menurut kita. Orang yang percaya kubur Yesus berisi, hatinya kosong. Tapi orang yang percaya kubur Yesus kosong, hatinya berisi. Amin. Inilah hikmat Allah. Dan memang itu juga yang digambarkan di kalangan para murid. Sekalipun murid-murid telah melihat beberapa petunjuk tentang peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, sekalipun mereka sudah mendengar kesaksian dari saksi-saksi mata kebangkitan Yesus, mereka tidak serta-merta langsung percaya. Ini bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi bisa dilihat sebagai kelemahan iman sampai pada titik itu, tapi di lain pihak ini justru bagus. Bagusnya apa? Karena murid-murid itu adalah murid-murid yang cerdas, yang tidak langsung percaya, tapi terus-menerus berusaha mencari pembuktian sampai betul-betul mereka melihat, mereka mendengar langsung dari pribadi yang keluar dari kubur itu, yaitu Yesus Kristus.
Dan kita melihat dalam Alkitab bagaimana peristiwa kebangkitan Yesus itu membalikkan semua keadaan secara khusus di kalangan para murid. Mereka yang awalnya ragu, tapi kemudian menjadi sangat bersukacita karena telah melihat langsung. Dan karena itu saya katakan ulang kalimat tadi. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, andai kata Kristus tetap mati, maka agama Kristen itu agama yang tidak punya pengharapan. Karena itu juga kemudian Paulus menulis itu dengan sangat luar biasa di 1 Korintus pasal 15. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami. Sia-sia ada pendeta, sia-sia ada gembala, sia-sia ada pastor, sia-sia ada penginjil, sia-sia ada penatua, sia-sia ada diaken, sia-sia ada pengkhotbah Kristen di dunia ini, kalau Kristus tidak dibangkitkan. Lalu Paulus juga bilang, sia-sialah juga iman kamu. Sia-sia kita menjadi orang Kristen. Kita menjadi orang-orang yang paling memalukan, paling tidak punya pengharapan. Kenapa? Karena kita mendasarkan iman kepada pribadi yang mati, yang ada dalam kubur. Dan yang berikut adalah Paulus juga bilang di 1 Korintus 15, kita kemudian menjadi orang-orang yang paling malang. Karena apa? Pada akhirnya kita juga semua akan mati dan hidup kita akan berakhir di kuburan. Tapi sesudah itu Paulus menegaskan bahwa yang benar adalah Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Dan dengan demikian kekristenan adalah agama yang paling kokoh fondasinya. Kekristenan adalah agama yang paling kuat dasar imannya. Kekristenan adalah agama yang paling menemukan sukacita terbesar yang tidak akan pernah tergoyahkan. Karena apa? Karena menaruh iman kepada pribadi yang bangkit, dan sekaligus itu kata Paulus menjadi jaminan sebagaimana Kristus bangkit dari antara orang mati, maka demikianlah orang-orang yang mati karena iman kepada Kristus, mati sebagai orang-orang yang beriman, mereka akan mengalami hal yang sama, akan dibangkitkan dari kematian. Amin. Maka orang Kristen tidak usah takut terhadap kubur. Kubur hanya, kata Wahyu, hanya tempat beristirahat dari jerih lelah. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan yang kita baca tadi di satu pihak memang tetap bicara tentang peristiwa kebangkitan, tapi ada hal-hal menarik yang perlu juga kita perhatikan dari bagian ini. Yang pertama, di sini dikatakan memang berita kebangkitan Yesus Kristus itu sudah tersebar mulai pagi. Dan yang menarik kalau kita mempelajari dalam sejarah Alkitab, saksi pertama kebangkitan Yesus justru bukan murid-murid. Saksi pertama kebangkitan Yesus Kristus justru adalah musuh-musuh Kristus, para pembencinya, prajurit-prajurit yang ditugaskan oleh mahkamah agama, oleh Pontius Pilatus, oleh pemuka-pemuka agama. Mereka lah yang justru menjadi saksi kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga sekalipun berusaha ditutup-tutupi, tapi tidak mungkin. Kebenaran itu mungkin bisa disalahkan, tapi tidak akan pernah bisa dikalahkan. Andai kata murid-murid Yesus yang pertama jadi saksi, kalau orang mulai bacerita, orang mungkin akan bilang begini, wajarlah kalau orang bicara-bicara itu memang buat orang peguru, orang pengikut. Tapi justru yang menjadi saksi pertama kebangkitan Kristus justru bukan orang-orang yang percaya kepada Dia. Ini justru yang menarik. Allah sengaja memperlihatkan peristiwa agung itu, peristiwa yang ajaib itu, peristiwa yang sangat hebat itu kepada orang-orang yang justru menyalibkan Dia. Mereka yang membunuh Dia, mereka yang menyalibkan Dia, mereka yang membunuh Dia, mereka yang membawa Dia sampai di titik matinya. Tapi mereka jugalah yang diizinkan Tuhan untuk melihat kali pertama Dia keluar dari kubur. Nah, dalam bacaan kita ada beberapa hal yang saya kira menjadi menarik. Saya katakan tadi, murid-murid Yesus itu tidak serta-merta langsung percaya pada berita-berita ini. Mungkin malam itu orang masih mempercakapkan apa yang sebenarnya terjadi. Betulnya enggak? Tapi saya kira enggak kebetulan dicatat di sini.
Malam itu mereka mengunci pintu. Karena apa? Karena mereka takut. Padahal pagi-pagi itu Yesus sudah perintahkan para perempuan, pergi, beritakan kepada saudara-saudaraku bahwa aku bangkit. Beberapa penginjil, beberapa pengkhotbah mengatakan ini sebenarnya juga menjadi di satu pihak kita baca sebagai sebagai ayat-ayat yang memberi pelajaran penting bagi kita. Murid-murid itu seharusnya tidak boleh mengunci pintu. Mereka harusnya sudah saatnya mereka keluar untuk memberitakan Kristus yang bangkit. Tapi nyatanya sampai pada titik itu, terlepas dari bahwa sampai pada jam itu mereka memang belum mengerti, tapi ini juga memberi sindiran kepada gereja. Kadang-kadang gereja juga seperti itu. Orang-orang Kristen juga kadang-kadang seperti itu. Selalu mengunci Injil, selalu mengurung Injil menjadi dinikmati secara pribadi, selalu takut memberitakan kepada orang-orang di luar gereja. Apalagi di zaman kemajemukan agama sekarang, dianggap penginjilan itu tidak relevan. Karena dianggap bahwa kalau kita gereja masih memberitakan Injil, itu sama halnya tidak menghormati kemajemukan. Mereka mengunci pintu. Karena apa? Karena mereka takut terhadap orang-orang Yahudi. Kadang-kadang gereja juga berperilaku seperti itu. Kabar baik tentang kebangkitan Kristus ini tidak boleh dikunci di dalam gereja. Tidak boleh dinikmati saja oleh gereja. Tidak boleh hanya ditutup-tutupi di dalam gereja. Berita kebangkitan ini harus dikumandangkan, harus diberitakan, harus disampaikan. Saya berulang-ulang mengatakan kalimat begini. Penginjilan bukan memaksa orang untuk menjadi pengikut Kristus. Penginjilan bukan membujuk orang untuk mengikut Kristus. Penginjilan bukan memaksa orang untuk menjadi Kristen. Penginjilan bukan membujuk orang menjadi Kristen. Penginjilan adalah memberitahu dengan sukacita bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dosanya diampuni, dia diselamatkan, dan dia akan memperoleh jaminan kehidupan yang kekal. Amin. Tugas kita adalah beritakan saja. Tapi nyatanya di sini dikatakan mereka mengunci pintu karena takut. Gereja tidak boleh mengekang Injil. Gereja tidak boleh berhenti memberitakan Injil. Ada satu kalimat yang saya suka dari pendeta Stephen Tong bilang begini. Gereja yang tidak lagi memberitakan Injil, gereja itu seperti penjaga gawang. Ya tunggu Jono, kalau ada orang mau datang, welcome, selamat datang, silahkan. Kalau nyanda ya terserah. Nggak boleh. Orang gereja nggak boleh jadi penjaga gawang. Tunggu. Mesti jadi, kalau di muka pemain bola apa ya? Di muka-muka apa? Striker. Mesti begitu tuh gereja. Berwatak pemberita. Gereja diperintahkan untuk memberitakan Injil. Gereja diperintahkan untuk memberitakan dengan cinta kasih bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati, dan sekaligus itu menjadi penjamin bahwa barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, menerima dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, mereka lah yang akan mengalami sebagaimana yang dialami oleh Yesus Kristus, bangkit dari kematian dan memperoleh hidup yang kekal. Tapi di lain pihak kita melihat betapa panjang sabarnya Kristus yang bangkit itu. Betapa murah hatinya dia. Waktu mereka mengunci pintu sampai pada titik itu, dia justru yang datang. Pintu lagi terkunci, tiba-tiba Yesus datang. Tubuh kebangkitan ini tubuh kemuliaan. Saya waktu membaca-baca ulang ini, kita bilang di satu pihak ini memperlihatkan keajaiban, tapi juga memberi peringatan kepada kita. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Jangan kita mengira ada ruang, ada tempat di mana kita betul-betul tersembunyi dari pandangan Tuhan. Jangan kira di tempat-tempat tersembunyi, di tempat di mana orang tidak melihat kita, di tempat di mana tidak ada CCTV, di mana tidak ada orang yang mengawasi kita, lalu di situ kita boleh hidup seenaknya, boleh berlaku seenaknya.
Karena merasa seolah-olah toh tidak ada orang yang awasi kita. Bahkan seolah-olah Tuhan pun tidak mengawasi kita. Ayat-ayat ini memberi peringatan. Kita bilang, di mana Tuhan tidak bisa datang. Bahkan dia bisa datang dengan tiba-tiba, dengan mengejutkan. Engkau boleh mengunci pintu, tapi Tuhan, bagaimana kalau misalnya kita bilang di tempat-tempat orang kira, mereka boleh bersembunyi dari pandangan orang. Waktu mereka bersinah di tempat-tempat gelap, waktu mereka melakukan dosa di tempat-tempat yang gelap, karena dianggap tidak diketahui orang, mereka boleh lakukan sembunyi-sembunyi. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral di tempat-tempat tersembunyi, di tempat-tempat gelap, di tempat-tempat yang sunyi, di tempat-tempat yang tidak diawasi. Di dalam kamarkah, di manakah, di mana engkau kira engkau boleh bersembunyi? Ingatlah, orang tidak melihat kita, tapi Tuhan Yesus, dia bisa menembusi ruang dan waktu untuk memberitahu kita supaya berhati-hatilah. Tidak ada tempat di mana kita boleh bebas berbuat dosa. Tidak ada tempat di mana kita boleh seenaknya berbuat dosa. Kadang-kadang orang hanya waktu diamati orang dia boleh hidup suci. Hanya waktu diamat-amati orang dia seolah-olah memelihara hidup yang kudus. Tapi waktu di tempat-tempat tersembunyi, waktu di tempat-tempat tidak diawasi, waktu di tempat-tempat di mana tidak ada orang mengamati, kadang-kadang orang begitu brutal, begitu gampang dan begitu tidak malu berbuat dosa apapun itu. Saya yakin di antara orang sekarang yang hadir, nyanda ada lagi orang yang tidak tahu mana suatu dosa, mana tuh nyanda. Tapi ayat-ayat ini mengingatkan kita, hati-hatilah, awaslah, berjaga-jagalah. Karena jangan sampai di tempat-tempat itu kita bersembunyi sementara kita berbuat dosa. Tiba-tiba Tuhan muncul di situ dan tidak ada kesempatan lagi bagi kita untuk berbalik. Meskipun pada lain pihak, mereka yang berkumpul ini juga kita bisa membaca dari sisi lain. Mereka yang selalu berkumpul, murid-murid Yesus yang berkumpul, karena mereka hari itu dikatakan mereka berkumpul di hari pertama minggu itu. Tuhan ada dalam persekutuan murid-murid yang selalu berkumpul, selalu mau membangun persekutuan. Tuhan juga akan selalu hadir di sana, terlepas dari kita bisa melihatnya atau nyanda. Orang-orang yang rajin datang dalam persekutuan murid Kristus, di kolom kah, di Bipra kah, di gereja kah, yang rajin dalam persekutuan murid Kristus, percayalah, mereka adalah orang-orang yang selalu mendapat perhatian di hadapan Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Tapi sebaliknya di sini dikatakan, sementara murid-murid yang lain lagi berkumpul, yang berkumpul harusnya 11. Maka ada satu orang yang nyanda di situ. Siapa dia nama? Thomas. Waktu mereka sedang berkumpul, tiba-tiba Tuhan datang untuk memberikan damai sejahtera, untuk memulihkan hati mereka, hati yang patah, hati yang terluka, hati yang sedih. Ini pentingnya tuh persekutuan. Saudara, jadi jangan anggap enteng tuh pentingnya persekutuan ibadah. Dalam persekutuan ibadah kita bisa membaca ini dari sisi yang lain. Tuhan tahu kok orang sementara bersedih. Tuhan datang. Bukan datang marah-marah pada orang, tapi datang bilang apa? Damai sejahtera bagi kamu. Tuhan tahu mereka lagi sedih. Tuhan tahu mereka lagi patah hati. Tuhan tahu mereka lagi hancur-hancuran iman mereka. Tuhan tahu mereka seolah-olah tidak ada lagi pengharapan. Tapi Tuhan tidak menghina orang-orang seperti itu. Dan karena itu dia datang untuk apa? Memberikan kelegaan. Betapa pentingnya persekutuan ibadah itu. Betapa pentingnya persekutuan murid-murid Kristus itu akan mendatangkan kuasa pemulihan. Maka jangan ada orang lagi yang bilang, kadang-kadang mungkin terlepas dari Pak Kusiro atau betul, kadang-kadang bilang begini, belum tentu pendeta. Orang tuh rajin datang ibadah dan kita tuh jarang. Maksudnya apa Bapak? Belum tentu
Belum tentu siapa tuh mau masuk surga. Orang tuh rajin-rajin datang ibadah atau kita tuh jarang-jarang. Kita bilang bagaimana ya? Dia bilang belum tentu. Kita bilang nah itu dia. Bagus sekali DP kalimat kita kalau dengar orang bilang begitu, suka sekali. Karena kita langsung seputar. Dia bilang belum tentu siapa tuh mau masuk surga. Orang yang rajin datang dan kita yang malas datang belum tentu. Kita bilang itu dia no. Sedang dorang so rajin tarik belum tentu. Apalagi kamu yang malas. Kadang tak suka sekali kalau dia bilang begitu. Oh iya, bagus. Kamu yang bilang ya, belum tentu siapa tuh mau masuk. Nah itu dia justru sedang so rajin, belum tentu apalagi tidak rajin. Aku saya duka betul. Betapa pentingnya persekutuan itu. Ketika kita lagi terluka, ketika kita lagi kecewa, jangan menjauhkan diri dari persekutuan ibadah. Orang-orang yang menjauhkan diri dari pertemuan sebagai sesama murid Kristus, pada akhirnya dia kehilangan momentum yang berharga. Di saat murid-murid sedang berkumpul, tiba-tiba Kristus datang dan Thomas kehilangan hal yang istimewa ini. Dia kehilangan hal yang penting ini. Yang tahu kok itu Thomas dari mana? Itu orang juga tidak tahu. Alkitab tidak bilang. Apakah di lain pihak tuh yang bawa kurung itu tuh panaku kong dia tuh pemberani karena itu dia boleh berjalan ke sana kamari angkat-angkat dada atau bagaimana kita juga tidak tahu. Tetapi poinnya adalah dia kehilangan momentum berharga ketika dia menjauhkan diri dari pertemuan murid-murid Kristus. Nah ini memberi peringatan kepada kita. Ketika orang mengalami patah hati, mengalami kekecewaan, mengalami luka, berusahalah untuk berkumpul dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Karena sangat mungkin di sana kita akan mendapatkan, mengalami kunjungan Tuhan, jamahan Tuhan, pemulihan dari Tuhan. Dan sebagaimana Tuhan melakukan kepada murid-murid yang mengalami krisis iman pada waktu itu, dia masih bisa melakukannya bagi persekutuan gereja, bagi kita di zaman ini. Yesus tiba-tiba datang memberikan kabar yang kita bilang tadi. Mari kita melihat dari sisi yang indah ini. Tuhan tahu kok orang lagi waktu itu lagi seolah-olah semua bentuk emosi telah bercampur aduk. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, ketiadaan pengharapan. Tapi Kristus datang kepada orang-orang yang demikian. Dan saya katakan ulang, Yesus datang untuk berkata, damai sejahtera bagi kamu. Tapi tidak hanya berhenti sampai di situ. Setelah Yesus sungguh-sungguh membuktikan, memperlihatkan, menyatakan diri, Kristus yang bangkit itu adalah Kristus yang pernah disalib, pernah mati. Kenapa penting ini untuk dikatakan ulang? Karena waktu Yesus bangkit, itu bukan pribadi yang lain, itu bukan pribadi yang diserupakan. Karena sampai hari ini saudara tahu masih ada perdebatan tentang sebenarnya yang disalibkan itu bukan Yesus. Sebenarnya yang disalibkan itu bukan Isa Al-Masih. Sebenarnya yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan dengan dia. Jadi kata waktu murid-murid lagi kumpul di Taman Getsemani, kong datang tuh prajurit-prajuritmu tangkap Pak Yesus. Tuhan bikin mujizat apa? Tuhan angkat Pak Yesus, Tuhan hilang Pak dia, Tuhan lari Pak dia diangkat. Tapi orang lain diserupakan dengan Yesus, yaitu katanya Yudas Iskariot. Saudara, kalau Yudas Iskariot yang mati disalib, saudara boleh bayangkan kan? Apakah Yudas Iskariot akan mengucapkan kalimat-kalimat yang agung yang kita kenal dengan 7 perkataan salib di atas kayu salib? Coba pikirkan kata-kata yang sangat agung yang pernah diucapkan oleh Yesus di atas kayu salib.
ketika semua orang menghina dia, ketika semua orang menelanjangi dia, ketika semua orang mempermalukan dia, ketika dia betul-betul di puncak, di mana dia betul-betul tidak ada pembelaan, betul-betul di tempat yang paling hina, paling memalukan. Mungkinkah Yudas akan berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mungkinkah Yudas akan berkata kepada penyamun yang di sebelahnya, hari ini juga engkau akan bersama dengan aku dalam Firdaus? Punya kuasa apa Yudas mengatakan itu? Karena itu tak mungkin dia diserupakan. Lalu karena itu setelah dia bangkit, sengaja dia perlihatkan, lihatlah tanganku yang berlubang paku, lihatlah lambungku yang pernah ada luka ditusuk dengan tombak. Untuk mengatakan yang disalib itu, yang mati itu, dia jugalah pribadi yang bangkit, pribadi yang sama. Luka yang beberapa hari itu belum sembuh, dia sengaja memperlihatkan itu untuk membuktikan dia masih pribadi yang sama. Pribadi yang mati itu, tubuh yang mati itu kemudian menjadi pribadi dan tubuh yang bangkit. Ini menjadi tanda apa? Dalam doktrin kekristenan mengatakan begitu juga orang. Tubuh yang akan bangkit dari kubur itu tubuh seperti apa? Yaitu tubuh yang mati. Berdasarkan peristiwa yang Yesus teladankan itu, orang percaya kalau Ibu Heni meninggal pada umur berapa? 47, 10 bulan, 23 hari. Waktu dia bangkit, kira-kira dia model bagaimana? Saya nggak pernah tahu. Tapi peristiwa Yesus itu bisa jadi rujukan. Bagaimana dia model dia dah mati, begitu dia bangkit. Ini Alkitab belum pernah jelaskan, tapi dalam teologi Kristen dipahami begitu. Orang mati umur 47, maka kapan Tuhan Yesus datang dibangkitkan? Dia akan dibangkitkan pada umur itu, dalam wajah seperti itu. Hanya waktu dia bangkit, dia tidak bangkit dengan segala sakit penyakitnya. Dia akan bangkit dengan tubuh kemuliaan. Jadi sekarang dia akan dibawa dulu di kubur. Namanya, kalau dia meninggal sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, namanya dicatat dalam buku kehidupan. Tapi dia belum pergi di surga. Kadang-kadang orang kasih penghiburan salah. Belum ada kebangkitan, jadi belum ada orang yang pergi di surga. Tunggu sampai hari Yesus datang lagi, baru terjadi kebangkitan, baru boleh ada yang pergi di surga. Karena Yesus yang bilang, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Setelah aku menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali untuk menjemput kamu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun di situ. Jadi kalau saudara dengar ada orang yang seenaknya pernah naik turun surga, jangan percaya. Sekalipun dia hamba Tuhan, sekalipun dia pendeta, doktor, profesor, sekalipun dia evangelis, sekalipun dia penginjil, sekalipun dia apapun dia pegelar, nggak usah percaya kalau ada orang bilang dia pernah pergi di surga. Kau sampai di surga Tuhan bilang belum waktunya, turun lagi ke bumi. Sudah pernah dengar kan pendeta-pendeta tertentu mengajar begitu? Itu sesat. Nggak ada itu. Nggak usah percaya, itu dusta. Itu cuma cara dia untuk mempengaruhi orang seolah-olah dia lebih dekat dengan Tuhan dibandingkan hamba Tuhan manapun. Nggak ada itu. Dia nggak tahu tuh jalan. Karena itu Yesus bilang, kita mau balik, nanti kita datang jemput. Kenapa? Karena kamu nggak tahu tuh jalan. Yesus yang bilang. Heran sih ada orang pendeta, pemimpin gereja, malah sekarang DP gereja banyak pengikut. Orang-orang yang nggak berpikir panjang mau ikut orang-orang yang salah. Orang nggak usah peduli berapa banyak pengikutnya, tapi gerejanya salah. Gereja seperti itu tidak akan lama bertahan. Tapi sekalipun gerejamu anggotanya kecil, anggotanya sedikit, tapi ajaran-ajarannya benar, berdasarkan kepada Alkitab,
berdasarkan kepada Kristus, berdasarkan kepada doktrin-doktrin yang benar, gereja seperti itulah yang akan Tuhan pelihara di muka bumi. Amin. Maka tidak usah pengaruh, anggotanya banyak, kayak gereja banyak, pendetanya populer, pendetanya bergelar profesor, doktor, apapun, semua gelar akademik dia sudah tulis. Tidak usah, ajarannya salah. Maka sebagaimana Kristus bangkit, dia sengaja memperlihatkan. Ini yang bangkit bukan orang lain, masih pribadi yang sama yang ngoni dah lihat minggu lalu, yang ngoni dah lihat 2-3 hari yang lalu. Pribadi yang disalibkan, pribadi yang mati, pribadi yang dikuburkan, pribadi itulah juga yang bangkit. Maka sekaligus kita bilang ini menolong kita untuk mengerti teologi kebangkitan. Jadi kalau dia mati sebagai bayi, dia akan bangkit sebagai bayi. Kalau dia mati sebagai ibu 47 tahun, dia tidak mungkin bangkit sebagai pemuda 17 tahun. Gitu? Nah, enggak. Karena kebangkitan Kristus itu menjadi teladan. Ini tidak pernah dicatat dalam Alkitab, tapi dalam teologi Kristen dimengerti seperti itu. Tapi setelah Yesus memulihkan hati mereka, Yesus betul-betul telah memperlihatkan, menyatakan diri, dan murid-murid itu telah mengalami sukacita yang besar karena kebangkitan Kristus. Ada perintah yang menyusul sesudah itu. Pergilah, beritakanlah. Ketika Yesus berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kita tidak boleh hanya menikmati sukacita kebangkitan Kristus untuk menjadi milik kita. Gereja yang sejati pertama-tama harus bersukacita karena Kristus bangkit. Tapi kesukacitaan itu bukan menjadi akhir. Kesukacitaan itu seharusnya mendorong gereja, membawa orang-orang Kristen untuk juga bersukacita menceritakan kepada orang lain. Dan saudara lihat bagaimana murid-murid sebelum Kristus bangkit, bahkan sampai hari bangkitnya Yesus, sebelum orang tahu Yesus betul-betul bangkit, mereka sangat takut. Mereka selalu mengunci pintu. Mereka takut terhadap pihak luar. Tapi setelah mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit dari antara orang mati, bahkan mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka bahkan berani mati karena Injil. Mereka berani meninggalkan kenyamanan mereka. Mereka telah menempuh banyak resiko. Dan di antara murid-murid Yesus dicatat hanya satu orang yang tidak mati syahid. Hanya satu orang yang mati dengan cara wajar. Sejarah mengatakan hanya Yohanes yang menulis 5 kitab perjanjian baru. Injil Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan surat Wahyu, kitab Wahyu. Yang lain semua mati syahid. Bahkan saudara tahu bagaimana Petrus misalnya. Dia yang pernah menyangkal, dia yang pernah tidak mengakui Kristus, tapi setelah Kristus bangkit, dia bahkan rela mati dengan cara disalib terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Betapa panjang sabarnya Kristus menunggu sampai dia tunggu 8 hari kemudian, Alkitab bilang. Mungkin kalau orang begini, biarkan cuma sana tuh Thomas, pusing ke sana dengan dia, gitu. Siapa suruh dia tidak datang? Terserah dia mau percaya atau tidak, terserah dia. Kalau perlu singkirkan dia. Menurut saya membaca ini, betapa panjang sabarnya Kristus. Dia tidak hanya hadir secara komunal dalam persekutuan banyak orang, tapi dia juga, Injil Yohanes memberi penekanan pada perjumpaan pribadi. Di perikop-perikop sebelumnya dikatakan dia sengaja memberi perhatian pada perjumpaan dengan Maria Magdalena. Sekarang diberi penekanan khusus. Dia sengaja menunggu momentum yang tepat untuk menjangkau pribadi lepas pribadi. Saya percaya saudara, sampai hari ini Kristus belum berhenti bekerja. Selain dia hadir dalam persekutuan-persekutuan, dia hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah, sekalipun kita tidak melihat. Tapi saya masih percaya sampai hari ini Kristus yang bangkit itu masih terus bekerja, menjangkau pribadi untuk mengubah hati mereka, termasuk Thomas. Ketika dia sengaja datang kepada Thomas,
Dia sengaja datang kepada pribadi Thomas. Lalu kita melihat, dia sengaja bilang, Thomas, kita tahu minggu lalu ngana bilang toh, kalau ngana ndak lihat dengan ndak raba, ngana ndak mau percaya. Sekarang kita kasih kesempatan. Masih ada kesempatan yang Tuhan kasih. Sudah hati-hati, kadang-kadang atau jangan-jangan kita tidak lagi punya kesempatan. Kalau Tuhan sudah berulang-ulang memakai pemberita-pemberita, Yesus Kristus sudah pakai para perempuan saksi pertama, Yesus Kristus sudah pakai 10 murid. Thomas belum percaya. Yesus masih memberi kesempatan terakhir. Yesus sendiri datang menjangkau Thomas. Sesudah itu Thomas betul-betul kita melihat perubahan drastis. Kristus yang bangkit itu telah mengubah Thomas dari peragu terbesar menjadi penyembah terbesar. Sebelumnya dia sangat meragukan. Dia bilang, sebelum kita lihat, sebelum kita raba, kita tidak percaya. Maka setelah Yesus datang secara pribadi menjangkau dia, suruh perhatikan apa yang terjadi. Dialah murid pertama yang memberi pengakuan paling agung. Pengakuannya sangat pendek tapi sangat penting. Pengakuannya sangat pendek tapi sangat agung. Pengakuannya sangat pendek tapi itu menjangkau seluruh pengakuan paling penting tentang Kristus. Ketika Kristus datang menjangkau dia secara pribadi, langsung muncul pengakuan teragung sepanjang abad, pengakuan terbesar sepanjang sejarah, pengakuan paling penting dari manusia. Ya Tuhanku, ya Allahku. Saya percaya saudara, Yesus Kristus masih akan terus bekerja. Tapi perhatikan urut-urutannya. Yesus bilang pada pemurid, pergi beritakan Injil. Lalu sesudah itu dia bilang, terimalah Roh Kudus. Lalu ia menghembuskan. Lalu dikatakan, dia menghembuskan Roh Kudus. Untuk apa? Roh Kudus itu memberi kuasa kepada mereka untuk pergi memberitakan Injil. Lalu Yesus bilang, kamu diberi kuasa. Kuasa apa? Kalau kamu pergi memberitakan Injil dengan pertolongan Roh Kudus, kamu punya kuasa untuk menyatakan apa status dosa orang. Kalau kamu bilang dosanya diampuni, dosanya diampuni. Kalau kamu katakan dosanya tetap ada, dosanya tetap ada. Ini hati-hati, jangan salah kira. Ada orang-orang mengartikan bahwa orang manusia boleh ampuni orang lain pedosa. Nyanda. Yang boleh ampuni orang pedosa cuma Tuhan. Dan perhatikan DP urutan. Tuhan suruh orang menginjil, lalu diberi kuasa Roh Kudus, lalu diperintahkan untuk nyatakan status dosa orang. Jadi ini tidak boleh dibalik. Tidak pernah ada pengampunan dosa yang terlepas dari iman. Orang mendengarkan Injil dulu. Setelah dia mendengarkan Injil, kalau dia percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosanya dinyatakan diampuni. Tapi kalau sebaliknya dia mendengarkan Injil, lalu dia tidak mau percaya, dia tetap menolak Kristus, dosanya dinyatakan tetap ada, dan dia akan mati dalam dosa. Karena itu orang jadi dengarkan setelah kalau di dalam tata ibadah liturgi, sudah perhatikan tuh unsur-unsur liturgi. Setelah pengakuan dosa, lalu ada berita anugerah. Antara lain ada rumusan berita anugerah begini: sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan pengampunan dosa. Gereja diberi kuasa untuk menyatakan pengampunan dosa. Tapi itu setelah apa? Setelah pertobatan, setelah menerima Kristus, setelah mendengar Injil, setelah bertobat, setelah percaya, lalu dosanya dinyatakan tidak ada. Tapi orang-orang yang menolak Kristus, dia akan dinyatakan tetap berdosa. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosanya tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi sekali lagi ini, hati-hati membaca ini selalu dalam kaitan bahwa Injil dulu disampaikan dengan pertolongan Roh Kudus, lalu orang kalau bereaksi percaya kepada Kristus setelah mendengar Injil, dosanya diampuni. Tapi kalau dia mendengar Injil dan dia tidak percaya, dia dinyatakan tetap berdosa. Ini kata Alkitab. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir,
Waktu Thomas betul-betul menjadi penyembah terbesar. Saya ulang kata-kata tadi. Kebangkitan Kristus itu atau Kristus yang bangkit itu sanggup mengubah Thomas, peragu terbesar, menjadi penyembah terbesar. Kenapa kita bilang peragu terbesar? Dia sebenarnya sedang mewakili seluruh umat manusia yang ragu tentang Kristus. Tapi kalau Kristus sentuh hatinya, Kristus sanggup mengubah dia dari peragu terbesar dan dia menjadi penyembah terbesar. Karena itu belum pernah ada orang sampai pada masa Thomas itu, belum pernah ada orang yang bilang kepada Kristus, ya Tuhanku, ya Allahku. Ini pengakuan teragung, ini pengakuan terbesar. Maka kita percaya saja, selama gereja setia memberitakan Kristus, kita akan terus melihat petobat-petobat baru akan dibangkitkan Tuhan. Amin. Karena itu kita harus tetap setia memberitakan Kristus. Lalu ada kalimat terakhir yang Yesus bilang, karena engkau melihat, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat Kristus yang mati, tidak melihat Kristus yang dikubur, tidak melihat Kristus yang bangkit. Tapi mereka percaya pada apa yang dicatat oleh Alkitab. Saudara-saudara, kita yang hidup di zaman ini, iman kita jauh lebih hebat daripada iman Thomas. Amin. Karena Yesus bilang, Thomas itu imannya, Yesus bilang, engkau sangat berbahagia. Tapi yang jauh lebih berbahagia, menunjuk kepada siapa itu? Kepada orang-orang sesudah Thomas, kepada Tuhan semua. Kita telah sampai pada iman terbesar, yaitu percaya Kristus sekalipun kita tidak melihat. Tapi orang-orang yang sonya ndak liale, kongnya ndak percaya, mereka akan mengalami rugi terbesar. Tapi orang-orang yang sekalipun tidak lihat, tapi terus percaya kepada Kristus yang bangkit, mereka akan dijamin oleh Tuhan. Mereka lah yang akan mengalami bahagia terbesar. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.